Pada sore itu menunjukkan pukul 2 sore. Ada pesan masuk WhatsApp dari Pak Bram, yang isinya pesan mengajak diriku ke Sumbawa untuk menangani pasiennya. Sore itu langsung ku jawab, "Oke Pak, saya bisa. Kebetulan kuliahku saat ini sedang libur. Ya kira-kira sebulanan, setelah UTS semester 7. Jadi, hitung-hitung sekalian refreshing, biar awet muda." Jawabku pada saat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Segera kupersiapkan apa yang harus kubawa, karena aku tidak mempunyai power bank buat ngecas HP di perjalanan. Segera aku meluncur malam itu untuk mencari power bank dan sekalian ngeprint skripsiku. Singkat cerita, pagi pun tiba. Segera aku ke rumah temanku, sebut saja dia Rian. Dia adalah tetangga desaku dan juga satu kampus denganku, untuk menitipkan skripsi biar diantar ke rumah dosen. Sebetulnya hari Sabtu aku mempunyai janji kepada dosen pembimbingku. Dikarenakan hari itu sedang libur kuliah, biar semuanya cepat selesai, harus datang ke rumah dosen. Setelah urusanku selesai dengan Rian, ku persiapkan tas ranselku dan tidak lupa untuk membawa jaket. Dan saya pun meluncur ke kota Nganjuk dengan sepeda motor Vegaku berwarna merah. Sesampainya di Nganjuk, sekitar 1 jaman. Sampainya di rumah Pak Bram, segera ku parkirkan motorku di sebelah tokonya. Ku melihat muka Pak Bram yang sedang senyum-senyum mengarah ke hadapku. "Langsung masuk rumah saja, Mas," suara adik Pak Bram yang berada di samping toko menyapaku. "Iya," sahutku. Segera ku taruh ranselku dan duduk di kursi kayu panjang yang berada tepat di samping toko. "Gimana? Udah siap nanti?" tanya Pak Bram kepadaku. "Sudah Pak, siaplah. Segala kemungkinan yang terjadi saya sudah siap," jawabku pada saat itu. Jika dikatakan siap sih, semuanya sudah siap apabila diserang dukun. Karena kita mengobati pasien, sakitnya bukanlah sakit biasa, melainkan sakit dibuat oleh orang pintar. Sebut saja dia dukun. Otomatis kita bakal dapat imbasnya. Mungkin dapat serangan dari dukun dalam perjalanan. Saat itu ketika kami mau berangkat ke terminal Surabaya, dapat barengan dari tetangga depan rumah Pak Bram. Dan akhirnya kami sampai di terminal Bungurasi. Tempat bis ini dekat dengan tol jembatan. Lokasinya juga strategis, tapi sayang bangunannya kurang dirawat, walaupun bisnya bagus-bagus. Penjaga tempat itu sebut saja dia Mas Jar, mengeluhkan banyak yang datang. Baru masuk tempat itu, tiba-tiba pulang lagi. "Oh, itu masalahnya banyak kiriman dari saingan bisnis travel yang berada di depan itu. Banyak jin yang menghalangi orang yang mau datang untuk menyewa bis. Jadi ketika dia sedang masuk ke ruangan, dia bakal pulang lagi," terang Pak Bram pada saat itu. "Oh gitu Pak. Kasihan yang kerja di sini kalau nggak dapat orderan bus pariwisata. Mereka mau makan apa? Apa yang bisa menghidupi anak-anak dan istrinya? Kalau saya sih tidak begitu berpikir. Saya kan cuman jaga di sini," kata Mas Jar pada saat itu. "Jadi begini saja Mas. Bagaimana kalau tempat ini saya bersihkan dari kiriman orang yang tidak suka dengan PO bis ini?" saran Pak Bram pada saat itu. Dan dia seperti mengerahkan tangannya sambil menarik sesuatu dan mengikat sosok gaib yang ada di tempat itu. "Pak, saya minta nomornya. Apabila ada apa-apa, biar saya bisa menghubungi Bapak." "Iya Mas, ini nomor saya. Kalau ada apa-apa hubungi saja. Bapak tidak perlu sungkan," kata Pak Bram saat itu. "Baik Pak, terima kasih. Di sini Masnya sering dapat gangguan tidak dari penghuni yang berada di tempat ini?" tanya Pak Bram saat itu. "Iya Pak, sering. Biasanya bis-bis di sini kalau malam
itu goyang-goyang sendiri. Kalau penghuni di sini mau ngajak bercanda, kata penjaga PO bus itu. Itu, kuntilanak yang di sana suka gangguin kamu nggak? Tapi nggak bahaya, karena kuntilanak nggak punya power. Dia suka usil saja, kata-kata Pak Bram sambil menjelaskan. Iya Pak, benar, dia suka mengajak kami bercanda. Itu gangguan saya, tetapi saya tidak pernah melihatnya. Dan di belakang sini ada jin fasik. Di belakang bangunan ini yang kuat energinya. Inilah yang bisa membuat bahaya, sambung Pak Bram sambil menunjuk ke arah selatan. Segera Pak Bram menyuruhku untuk menarik jin fasik itu. Langsung kutarik sekalian saya ikat, dan lalu saya islamkan. Kusuruh jaga tempat ini kalau ada serangan-serangan. Juga kuberikan senjata, dan kutambah power jin ini. Mas Islam ya? Tanya Pak Bram. Iya Pak, saya Islam, tapi jarang sholat, jawab Mas Jar saat itu. Itulah ujian orang yang bekerja terlalu mencari hal dunia, sampai-sampai melupakan akhirat. Batinku saat itu, kalau hidup ini hanya sementara, amal kita sedikit, kita di akhirat tidak punya apa-apa. Andai kita disiksa sampai hari kiamat di alam barzah karena sering meninggalkan sholat, kan kasihan. Dan sebenarnya ngeri juga sih, membayangkan azab dan murka Allah. Singkat cerita, jam 5:30 kita berdua berangkat dari Surabaya. Naik bis yang kusukai. Adanya pengamen yang melantunkan lagu-lagu dalam perjalanan. Ya, sebagai pelipur capek di perjalanan. Tapi kok sayangnya yang dilantunkan selalu lagu melo atau lagu galau. Sepanjang 2 lagu yang dinyanyikan. Sampailah kami di rumah makan, pemberhentian istirahat bis. Keponakan Bu Nikmah yang kerja di proyek PLTU dekat rumah makan ini segera mengambil aqua yang sudah kuisi dengan energi doa untuk mengobati adiknya yang cewek yang nakal di Malang, agar dia bisa nurut sama orang tua dan semoga menjadi wanita yang soleha. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Sampainya kami di Bali, yaitu jam 4 pagi. Ada pemeriksaan KTP setelah keluar pelabuhan, tetapi tidak seketat yang kukira. Hanya dicek KTP sebentar dan langsung naik lagi ke atas bis. Terlihat bangunan rumah warga dan pura-pura di sepanjang perjalanan. Ketika kami sampai di pelabuhan, kami menunggu sampai sore, baru mendapatkan kapal besar. Di bis ini kulihat 2 anak kecil perempuan Bu Rohmah yang selalu ceria dalam perjalanan. Dua-duanya suka nyanyi, ya seperti ibunya. Bu Rohmah ini sebelum punya anak pernah bekerja di Arab Saudi, dan dia sudah naik haji bolak-balik. Dia cerita setelah suaminya meninggal ketika di Jakarta, Bu Rohmah ini pernah ngamen. Waktu itu Bu Rohmah kepikiran ingin membelikan kaset lagu untuk anaknya. Kebetulan dia tidak punya uang. Ketika ngamen yang melihat Bu Rohmah ini yang memang suaranya merdu dan bagus, tahu-tahu dikasih orang uang ratusan ribu dan lembaran di amplop. Bu Rohmah senang sekali dan sangat bersyukur pada saat itu. Dia pun bisa membelikan kaset lagu untuk kedua anaknya. Hai Om, sapa Ina anaknya paling kecil, sambil ambil duduk di sebelahku. Adik jangan ganggu Om yang lagi tidur, kata Hena anaknya yang berumur 5 tahun, sedang menghampiri adiknya. Kamu mau roti ini? Kuambilkan 3 roti selai stroberi yang berada di tasku. Mama, aku dikasih roti sama Om yang pakai jaket itu, kata Ina memberitahu ibunya di kursi belakang bis. Bilang makasih sama Om, jangan lupa, perintah ibunya kepada Ina. Makasih Om. Iya, sama-sama. Kulihat kedua anak itu suka dengan roti yang kuberi. Baru kupejamkan mata
Si Hena lalu menghampiriku. Om, rotinya enak sekali. Kamu mau lagi? Ini masih ada. Kuambilkan roti satu plastik. Semua yang ada di tasku. Dan kuberikan kepada anak itu. Mama, aku dikasih lagi roti sama om itu. Sambil berlari menuju ibunya yang berada di belakang. Makasih om, semoga Allah melindungimu dan menjagamu, kata Bu Rohmah mendoakanku. Amin, kataku di dalam hati. Setelah menunggu kapal lumayan lama, saya pun memutuskan untuk turun dari bis. Akhirnya aku keluar dari dalam bis dan duduk di pinggir pelabuhan sambil menikmati pemandangan laut dan kapal-kapal. Setengah jam kemudian kuhampiri Pak Bram yang dari tadi katanya lagi ngecas HP di kamar mandi. Sini San, kulihat dari samping toilet Pak Bram melambaikan tangan memanggilku dari warung makan. San, kamu mau kopi? Enggak Pak, ada-ada saja Pak Bram ini. Aku yang lagi libur puasa ditawarin kopi. Kalau ngajak bercanda pasti seperti itu, ucapku kepada Pak Bram. Udah aku pesankan nasi 2 bungkus. Yang satu buat kamu, yang satunya buat buka maghrib nanti, kata Pak Bram kepadaku. Sip, kataku sambil mengamati warung ini. Seorang wanita yang menjaga warung ini, ya kira-kira masih seumuranku, yaitu 21 tahun. Aku baru duduk di kursi. Tiba-tiba gadis ini sudah heboh, sambil curi-curi pandang ke arahku. Dan ku dengar gadis-gadis ini sedang membicarakanku di dapurnya sambil berkata, Ras Jawa, Ras Jawa, ini adalah ras Jawa. Emang kenapa kalau aku orang Jawa? Pikirku kan sama saja. Coba cek San, bisnya sudah mau berangkat apa belum? Kata Pak Bram kepadaku. Oke Pak, kataku sambil berlalu menuju bis. Baru keluar dari pintu samping warung, ada 2 gadis itu saling dorong-dorongan. Di samping pintu dekat sampingku, yang salah satu gadis didorong, gadis yang seumuranku. Aku berhenti dan menatap kedua gadis itu. Pasti pikirku, gadis cewek yang seumuranku ini ingin kenalan denganku. Aku terdiam sebentar, kupandangi 2 gadis itu sambil senyum-senyum, memandang ke arahku. Ah, godaan, batinku saat itu. Langsung saja aku buang muka, ya seolah cuek, lalu pergi menuju bis, takut kalau ketinggalan bis. Permisi Pak, mohon maaf mau bertanya, apakah bis ini sudah mau berangkat? Tanyaku kepada sopir bis. Sudah Mas, itu kapalnya sudah ada, sambil menunjuk truk yang keluar dari kapal. Segera ku kembali ke warung dan ambil powerbank yang kucas dari tadi, sambil kulihat sekilas gadis tadi yang menyukaiku. Kelihatan menundukkan muka, tidak berani memandangku. Di kapal yang kutumpangi ini terlihat cukup besar. Senangnya bisa naik kapal laut, pikirku saat itu. Bisa melihat pemandangan pulau dan juga gunung. Aku segera ambil duduk di kursi belakang kapal, dan Pak Bram duduk di kursi depanku, sambil memakan nasi bungkus tadi. Di kapal ini video yang diputar di TV adalah lagunya Via Valen. Dari lagu berjudul Sayang sampai lagu NDX yang dinyanyikan Via Valen. Jika sudah habis lagunya pasti diulang lagi. Sering-sering lagu galau yang diputar. Setelah 4 jam kemudian, baru kemudian diganti film hantu kuntilanak. Setelah itu lanjut ganti film yang diputar film horor, yaitu Aziz Kepergok Pocong. Nonton film horor komedi Indonesia memang bisa dijadikan pelipur rasa jenuh bila di atas kapal. Kurasakan ombak di kapal ini seperti ada yang tidak wajar. Penumpang kapal lain tetap tenang dan konsentrasi menonton film. Mereka tidak menghiraukan bahaya maut akan menghampirinya.
Semakin lama ombak makin besar, dan sewaktu-waktu bisa mengoyak kapal sampai terbalik dan tenggelam. Pak Bram sudah konsentrasi mencoba menetralisir air di bawah kapal. Ketika aku coba turun tangga, lihat di tempat bagasi bis dan truk, sudah ada air yang masuk ke dalam kapal. Aku langsung ambil duduk di kursi tadi dan konsentrasi menulis lafaz Allah di dalam hati, mencoba mengarahkan jari lantai kapal dan menetralisir ombak air. Dan sholawatku akan kubaca terus-menerus. Alhamdulillah usaha kami berdua untuk menetralisir air, dan sekarang sudah tenang. Sekitar 20 menit kemudian, kapal terombang-ambing semakin ngeri. Air makin meninggi di sisi kapal karena goncangan ombak semakin besar. Karena kami tahu ombaknya ini adalah ombak yang tidak wajar. Ini semua pasti ada gangguan dari bawah laut, yaitu dari kerajaan bawah laut yang dihuni oleh jin kafir. Aku dan Pak Bram langsung membaca zikir sampai silsilah Thoriqoh Qadiriyah yang aku baca saat itu. Alhamdulillah tidak sampai 1 menit, gejolak gelombang air sudah reda dan kapal kembali melaju dengan cepat. Di penglihatan terawangan dari Pak Bram, banyak cahaya turun di sekitar kapal. Mungkin ini bantuan dari kiaiku. Untuk urusan kerajaan jin laut bukan urusan kami, tetapi itu sudah urusan kiaiku. Namun karena terjadi gangguan, kapal yang kutumpangi ini sampai merapat di pelabuhan hampir 7 jaman. Luar biasa. Kapal sudah mulai merapat di pelabuhan Mataram. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju agen bis untuk oper bis menuju Sumbawa. Sampai di pol bis ini sekitar jam 10 malam. Kami istirahat di sana sebentar sambil menunggu bis bongkar barang. Dan alhamdulillah dapat makan nasi kotak yang dibagikan oleh sopir. Hitung-hitung buat sahur. Hehehe. Keamanan di pol ini sangat bagus. Dari tadi kulihat ada tentara yang memantau pembongkaran barang-barang untuk dipindah ke bis lain. Sambil makan sahur di depan ruko, kami berbincang-bincang dengan penumpang lain. Sebut saja namanya Pak Doni yang berasal dari Jombang. Dia bekerja di proyek Sumbawa. "Ini minum aqua dulu, Pak," kata Pak Bram sambil menyodorkan air aqua. Iya, makasih Pak." "Asalnya dari mana Pak?" "Saya dari Nganjuk Mas, dan ini Mas Hasan dari Kediri." "Oh, tetangga sendiri toh. Emang mau kemana Pak?" tanya Pak Doni. "Mau ke Sumbawa Mas," jawab Pak Bram yang sudah selesai makan nasi kotak. "Memangnya ada perlu apa Pak? Kok sampai ke Sumbawa?" tanya Pak Doni yang terlihat raut mukanya masih penasaran melihat kami berdua. "Mau ke..." jawab Pak Bram yang jadi bingung untuk menjelasinya. "Ah, sesama orang Jawa kok, gak apa-apa Mas. Sebenarnya ada pasien sakit dan kami disuruh mengobatinya," kata Pak Bram saat itu. "Oh gitu, istri saya juga sakit beberapa hari ini," kata kenalanku yang dari pondok itu. "Dibuat sakitnya dari tetangga rumah yang mempunyai ilmu hitam. Dia mengingatkanku agar hati-hati." "Nama istrimu siapa?" Coba saya cek. "Namanya Putri binti Anis." "Benar, istrimu sakit dibuat orang. Itu tetangga rumahmu lah pelakunya." "Oh, ternyata memang benar Pak. Berarti kata kenalanku," kata bapak itu. "Sebenarnya itu yang buat sakit istrinya masih saudaranya." Pak Doni cerita, waktu itu saudara wanitanya sering membawa laki-laki ke rumah, dan Pak Doni mengingatkannya agar segera menikah. Ketika di Sumbawa, tempat kerjanya Pak Doni, mendapat kabar bahwa saudaranya menikah.
tetapi menikahnya secara siri. Dan kebetulan Pak Doni tidak bisa menghadiri pernikahannya. Mungkin sebab itu, suami saudaranya mengirimkan santet ke istri Pak Doni. Apa enaknya, pikirku, menikah siri. Ujung-ujungnya yang jadi korban wanitanya. Diumpamakan peribahasa, habis manis cepat dibuang. Ya sudah Pak, Bapak jangan khawatir. Saya akan cabut ilmunya dari sini, biar tidak mengganggu istrimu lagi. Tapi kemungkinan dia kalau ilmunya hilang, bisa-bisa cari bantuan dukun untuk mengirim guna-guna atau santet. Jelas Pak Bram saat itu. Iya Pak, tolong dibantu. Apakah Bapak mempunyai nomor HP? Ada, WA saya saja. Kalau ada apa-apa hubungi saya saja. Jangan sungkan-sungkan Mas. Jelas Pak Bram. Aku diberi tulisan oleh kenalanku yang dari pondok. Ya itu Raja, dan kusimpan di jaketku. Karena di proyek sering ada gangguan makhluk halus. Menurut Pak Bram itu gimana? Begini Pak, Raja itu isinya jin. Mending jin itu diislamkan agar tidak bahaya. Efek sampingnya kepada Bapak dan juga keluarga Bapak. Jadi Raja itu isinya jin Pak Bram. Pak Doni yang penasaran. Iya, memang jin. San, tarik isi Raja itu, lalu kamu islamkan. Suruh jaga dan melindungi Pak Doni dan juga keluarganya. Perintah Pak Bram kepadaku yang dari tadi asik menyimak cerita Pak Doni. Oke Pak, kataku, sambil langsung konsentrasi melafadzkan amalan yang saya terima. Hawa energi menyelimuti tubuhku. Dan tanganku kuarahkan ke saku Pak Doni. Dan telapak tanganku kurasakan menggenggam sesuatu. Lalu kutarik dan kuarahkan ke lantai. Dan kuikat jin itu. Lalu aku islamkan. Dan aku perintah untuk menjaga Pak Doni dan juga keluarganya. Tidak lupa ku persenjatai dan ku tambah lagi powernya. Sudah San? Tanya Pak Bram. Sudah Pak, semuanya sudah aman. Makasih ya Mas, kata Pak Doni sambil menyalamiku. Katanya sebagai perkenalan. Mas Hasan kelihatannya masih muda. Belum menikah ya Mas? Tanya Pak Doni kepadaku. Belum Pak, jawabku. Oh iya, kalau ada apa-apa di proyek Pak Doni, Bapak bisa langsung menghubungi Pak Bram. Jangan sungkan-sungkan ya Pak, kataku kepada Pak Doni. Iya Mas, nanti saya hubungi. Mas Hasan ini masih kuliah, kata Pak Bram menimpali pembicaraan. Oh, Bapak dan Mas Hasan ini apa dari pondok? Tanya Pak Doni. Bukan Mas, aku dan Hasan ini ikut majelis zikir Thorikoh di Tuban. Oh, majelis zikir. Kalau Thorikoh itu gimana Pak? Tanya Pak Doni. Thorikoh itu ya memperbaiki lahir batinnya dan juga amal ibadah. Menjalankan syariat dan hakikat secara bersama dalam beribadah. Kapan-kapan tak main ke Nganjuk bisa nggak Pak? Untuk menemui Pak Bram di sana. Ucap Pak Doni. Bisa Pak, datang saja. Tidak apa-apa, santai saja Pak. Bapaknya jangan sungkan. Baru ngobrol-ngobrol, sopir bis sudah teriak. Berangkat. Kami pun segera naik bis dan ada kejadian lucu. Bahwa ada bapak-bapak yang meninggalkan surat nikahnya di agen bus tadi. Dan ditemukan oleh anggota TNI yang mengamankan pemberhentian bis tersebut. Setelah bis berjalan beberapa kilometer, mataku sudah mulai tertidur lelap. Dan ketika aku bangun sudah mau nyebrang ke kapal. Jadi ini adalah penyeberanganku ketiga kalinya menaiki kapal laut menuju Sumbawa. Baru saja mau masuk kapal, aku langsung menuju kamar kecil yang berada di bawah tangga. Yang kusadari dari tadi dan kutahan sejak aku masih di dalam bis. Kapal ini enak, tempatnya kursinya sofa panjang.
bisa buat tidur. Dan layar LCD-nya disetel film Spider-Man 3. "San, beli nasi tuh buat sahur. Ini uangnya," kata Pak Bram menyuruhku membeli nasi bungkus. "Tidak usah, perutku masih kenyang," kataku beralasan agar tidak dibelikan oleh Pak Bram. "Sudah, tidak apa-apa. Ini ambil uangnya." "Ini nasi apa, Pak?" Sambil kutunjuk bungkusan kertas minyak. "Itu nasi goreng. Kalau yang ini nasi ayam." "Ya sudah, Pak, ambil yang ini saja." Sambil makan kunikmati tayangan film Spider-Man. Ada 2 TV LCD yang dipasang di ruangan ini, di sebelah pojok kanan dan juga kiri. Kalau yang di depannya ada tempat untuk manggung, ya untuk manggung band seperti itulah. Makan tanpa minum kurang pas, dan akhirnya aku membeli minuman. Sayangnya di kapal camilan snack dan aqua, maupun minuman yang lainnya, digenjot harganya sangat mahal. Penjualnya menawarkan kepadaku kopi hangat hanya 5.000, yaitu 1 gelas plastik. Dan secangkir kopi pun yang terbeli. Karena memang aku tak punya uang untuk beli yang harganya mahal-mahal. Kulihat Pak Bram sudah tidur nyenyak di kusri panjang yang berada di kapal ini. Langsung saja aku mengambil posisi tidur. "San, bangun. Kapalnya sudah mau merapat." Iya Pak, sudah sampai," kataku. Rasa kantukku masih saja walaupun sudah bangun. Aku pun langsung keluar ke ruangan dan duduk di kursi meja bundar melingkar, sambil menerawang cahaya kelap-kelip pelabuhan, merenungi setiap hikmah yang bisa saya petik dari setiap langkah-langkah kaki selama perjalanan ini. Inilah perjalanan ataupun takdir hidupku. Terus bimbinglah di setiap gerak dan gerik langkahku untuk menuju Yang Maha Kuasa. Entah Tuhan mau memberi pelajaran apa sampai-sampai aku ke Pulau Lombok ini. Di kapal ini aku menyeberang kira-kira 2,5 jam dan sampailah di pelabuhan NTB, yaitu Nusa Tenggara Barat. Sesampainya di perempatan Kecamatan Utan, kami berdua turun dari bis. Kulihat jam di layar HP yang sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Warga sekitar sini tampak pulang dari musola setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Kutaruh 2 kardus besar dan kecil. Yang kardus besar berisi berambang untuk oleh-oleh dari Nganjuk, dan yang kardus kecil berisikan air mineral yang sudah diberikan energi doa dari rumah Pak Bram. Baru 5 menit duduk, sudah ada jemputan motor Scoopy yang dinaiki adiknya Bu Nikmah. "Gantian ya naiknya," kata adiknya Bu Nikmah sambil memindahkan kardus yang kami bawa. "Aku duluan, San. Gak apa-apa kan kalau kamu menunggu di sini?" kata Pak Bram kepadaku. "Iya Pak, tidak apa-apa, santai saja," kataku. Sampai di tempat Bu Nikmah ini, kulihat rumahnya model panggung, dan di bawahnya dipakai buat ternak ayam dan angsa. Mbak Piah menyapa kami yang baru datang. Mbak Piah ini memperkenalkan diri bahwa dia kakaknya Bu Nikmah. Dan tempat yang kami tuju ini rumahnya Mbak Piah. Bu Nikmah tinggal di sini beserta anaknya, yang kecil berumur 3,5 tahun, dan anaknya yang besar masih SD, di pondokan di Jawa. Bu Nikmah sendiri sudah pernah didongkrak, atau bahasa kerennya diruqyah, oleh Pak Bram waktu di Malang, Jawa Timur. "Mas, Pak, kalau mau mandi langsung saja ke kamar belakang, turun dari tangga itu," kata Bu Nikmah menghampiri kami yang sedang duduk-duduk di lantai kayu. "Kamar tidurnya yang di sebelah itu, kalau kalian mau istirahat," ujar ibu itu. "Ah, di sini saja Bu, istirahatnya. Tidak apa-apa kok. Takutnya nggak kerasa di rumah ini, seperti kakaknya suaminya Nikmah ini,"
Baru sampai di sini kaget dindingnya kayu. Dan dia tidak mau tidur di rumah ini, takut diintip orang. Cerita Mbak Pia yang membuat aku dan Pak Bram ketawa. Iya, memang keadaannya seperti ini rumahnya Pak, timpal Bu Nikmah. Benar, tidak apa-apa kok. Kami tidur di sini sudah bagus. Aku dan Mas Hasan ini pernah tidur di alas hutan, kuburan, emperan toko. Itu pun hampir 1 bulan ketika perjalanan melakukan ataupun mencari ilmu. Terang Pak Bram meyakinkan Bu Nikmah. Mbak Pia dan suaminya Mbak Pia yang dari tadi menyimak pembicaraan. San, ke kamar mandi sana, kata Pak Bram sambil menyulut rokoknya dan masih nimbrung ngobrol sama suami Mbak Pia. Aku pun langsung menuju ke belakang dan mengambil wudhu dan sholat subuh. Gantian sama Pak Bram. Habis subuhan ku teruskan tidurku sambil merehatkan kaki yang dari tadi ditekuk di dalam bis. Jam 9 pagi aku terbangun. Kulihat Pak Bram sudah menikmati secangkir kopi hitam dan jajanan pasar isi gula merah. Mari Mas, makan dulu. Suami Bu Nikmah mengajak kami berdua makan siang. San, gak makan? Ayolah makan. Mulailah canda Pak Bram sambil ketawa ketiwi, mengejekku yang lagi puasa. Mari Mas, pamit makan Pak Jas, suami Mbak Pia. Iya Mas, monggo. Kuselonjorkan kakiku sambil mainin HP. Pak Bram kembali ke ruang tamu dan mulai menyulut rokok dengan korek api yang dia bawa. Bu Nikmah menghampiri kami dan menceritakan keluh kesah kepada kami awal kisah sakitnya diguna-guna kiriman dukun sejak masih kerja di Arab Saudi. Aku nggak pernah jahat sama orang, tapi selalu dibuat sakit sama orang. Curhat Bu Nikmah kepada kami. Itu ujian untuk menaikkan kelas. Harus sabar. Kalau nggak ada ujian kelas, kita nggak akan naik-naik derajat kita di sisi Allah, kata Pak Bram memberikan semangat Bu Nikmah. Tapi aku bersyukur alhamdulillah. Allah mengujiku agar selalu bersabar. Nggak apa-apa aku susah seperti ini. Aku ridho dengan ujian ini, kata Bu Nikmah. Aku selalu mimpi didatangi kakek-kakek di setiap mimpiku. Apa di dalam tubuhku ini ada banyak jin kiriman dukun? Tanya Bu Nikmah penasaran. Ada, kulihat nanti. Didongkrak lagi saja, kata Pak Bram memberikan solusi. Oh, kayak di Malang kemarin ya Pak, jawab Bu Nikmah. Iya, nanti dukunya di medium pasti sudah bisa. Setelah kami berbincang-bincang dengan Bu Nikmah kembali ke belakang. San, tarik saja jin penghuni rumah ini. Semua yang di atas dan di bawah rumah dan penguasa terkuat yang ada di Kecamatan Utan, kata Pak Bram kepadaku. Siap Pak, jawabku. Langsung ku tarik jin semua penghuni rumah Bu Nikmah dan lalu ku beri perintah untuk menjaga penghuni rumah ini dan dari serangan dukun. Dan tidak lupa, ku persenjatai dan ku tambah power ilmu jinnya. Ku tarik saja penguasa terkuat di Kecamatan Utan ini, kata Pak Bram sambil konsentrasi menarik sesuatu. Dan penguasa terkuat di Kecamatan Utan ketarik di hadapan Pak Bram dan langsung diislamkan dan diberi perintah untuk menjaga rumah ini dari serangan-serangan gaib, dan sebagai prajuritnya disebar di sekitar rumah ini. Jam 3 sore, aku membantu Pak Bram menyisikan air doa yang kami bawa dari Nganjuk tadi untuk pagaran rumah Mbak Pia dan rumah Bu Nikmah yang sudah dibangun. Lokasinya masih satu desa dengan rumah Mbak Pia. Tapi rumah Bu Nikmah ini dibiarkan kosong bertahun-tahun, belum dihuni katanya, dikarenakan menunggu suaminya pulang dari Arab Saudi.
dan takut kalau tinggal berdua sama anaknya yang masih kecil di sana. Karena di samping rumah itu, tetangganya pernah disatroni, perampok sampai 3 kali. Dan lakinya rumah itu sampai gelut bertengkar dengan perampok. Alhamdulillah dia masih selamat. Setelah selesai kami diajak melihat rumah yang dibangun Bu Nikmah. Rumahnya cukup besar dan luas. Hanya tinggal mempercantik saja. Terlihat gentengnya agak bocor dan jendelanya ada yang pecah. Kuhitung kamarnya ada 4 dan kamar mandinya ada 2. Di dalam ruangannya sangat luas. Tapi sayang temboknya ada yang sudah terkikis. Karena memang rumahnya ini belum dihuni oleh pemiliknya. Ketika melihat genteng-genteng yang ditaruh di bawah, tiba-tiba Pak Bram memintaku untuk mencabut serangan. Serangan kiriman dukun yang ditujukan ke kakinya. Tanpa aba-aba langsung kutarik energi itu. Sebenarnya dari semenjak perjalanan naik bis, kaki Pak Bram sudah terasa sakit. Bisa dikatakan itu adalah serangan. Ketika Pak Bram di bis, Pak Bram berkata kalau seluruh anggota tubuhnya terasa sakit. Langsung aku konsentrasi, kusalurkan hawa energi dan mencabut serangan dukun. Lalu kusalurkan energi penyembuh ke anggota tubuh Pak Bram, terutama kaki dan perutnya, yang selama perjalanan menjadi sasaran dukun. Itulah enaknya bersama, tidak sendirian, yaitu saling bahu-membahu, jihad melawan dukun. Habis sholat maghrib, aku buka puasa. Sudah disiapkan oleh Mbak Pia, dari mulai es susu marjan yang berwarna merah muda, 3 gelas dan 2 cangkir kopi susu. Wah, makanan ikan laut, cumi-cumi bumbu pedas, mie, kulit ayam yang sudah tertata rapi. Langsung saja ku ambil nasi dan ambil cumi-cumi bumbu pedasnya. Dan ku ambil sedikit mie dan kulit ayam. Nikmatnya sangat luar biasa. Ayo mas, imbuh lagi saja makannya, kata Pak Jas senyum-senyum sambil melihatku. Selama kami di sana, hujannya semakin deras dan listrik dimatikan sama pusat. Jika sudah reda dinyalakan lagi, sampai 2 kali dimatikan oleh pusat. Waktu kami sedang ngobrol bersama Pak Jas dan Mbak Pia. Ketika hujannya tetap tidak reda malam itu, ku coba tanganku dan ku arahkan ke atap langit-langit rumah, diiringi tangan Pak Bram juga. Aku dan Pak Bram bersama-sama konsentrasi menghentikan hujan deras ini. Dan alhamdulillahnya, seketika itu hujan langsung reda. Dan kami mulai mendongkrak atau bahasa gaulnya yaitu ruqyah seluruh anggota rumah ini. Pak Bram meruqyah Bu Nikmah, aku sendiri meruqyah Pak Jas, yang katanya keluhannya tidak punya anak. Suaminya Bu Nikmah yang masih berada di Arab Saudi menyaksikan proses ruqyah melalui video call dari HP. Ganti selanjutnya anak kecil Bu Nikmah yang berumur 3 tahun. Dan lalu dilanjutkan Mbak Pia. Selesai kami melakukan ruqyah, aku dan Pak Bram memulai untuk menyerang dukun itu. Pak Bram sebagai mediatornya. Kutarik dukun terkuat yang menyerang Bu Nikmah dan kumasukkan ke dalam mediator. Kulihat sudah masuk ruh dukunnya. Udah masuk. Ayo, siapa ini? Kamu siapa? Tarik aku sampai di sini. Kamu tidak perlu tahu siapa diriku. Nggak tahu, aku tidak kenal. Seenaknya main tarik-menarik. Si mediator terlihat ekspresinya marah, mengeram mau menyerangku. Langsung saja tidak pakai lama, kubuat tali ikatan mengikat roh dukun. Dan aku konsentrasi. Tangan kuputar kubayangkan, membuat ikatan mengikat roh dukun di depanku. Terlihat si mediator jadi diam dan tidak bisa bergerak. Lalu tangannya kubuka.
Di depan mediator dan aku konsentrasi, menyedot ruh dukun itu. Dan tanganku kugerakkan seperti memegang erat sesuatu dari genggaman tangan. Langsung saja kulepaskan dalam bayangan. Saya lemparkan ruh dukun itu masuk ke neraka. Dan terdengar suara geblak badannya Pak Bram ke belakang. Wah, aku terkejut juga melihat raga Pak Bram yang kujadikan mediator belum bangun sampai saat ini. Sepertinya ada yang menuntunku untuk menarik sisa roh dan sukma dukun itu. Langsung saja ku kembalikan semua ruh dan sukma Pak Bram ke tubuhnya. Alhamdulillah Pak Bram berangsur-angsur membaik. Bangun, bangun, kataku di samping tubuh Pak Bram yang masih tergeletak di lantai. Dan Pak Bram mulai sadar, lalu dia bangkit dari tidurnya. Ruhnya dukun kamu remas dan hanyutkan ke sungai, San? Tanya Pak Bram. Tidak, aku lempar saja ke neraka tadi, jelasku. Oh, Pak Jas dan Mbak Piah yang dari tadi menyaksikan hanya melongo matanya tanpa berkedip melihat kejadian tersebut. Sekarang gantian aku yang dijadikan mediator untuk memedium jin yang menyukai Mbak Piah. Sore tadi Mbak Piah cerita waktu ada Bu Nikmah juga bahwa dia disukai oleh jin. Tiap malam hadir di dalam mimpinya. Dan jin itu di mimpi mau mengajak nikah Mbak Piah. Saking jengkelnya, dia tiap malam dimimpiin jin itu. Ketika jin itu hadir di mimpinya, dia langsung memarahinya. Namun karena jin itu sudah terlanjur kasmaran, walaupun ceritanya sudah ditolak oleh Mbak Piah, dia tetap saja sering hadir di mimpinya Mbak Piah. Pak Bram menarik jin di belakang rumah dan memasukkan ke ragaku. Medium itu bisa full dan bisa 50% sadar, jadi bisa dikontrol. Seperti mediumisasi jin ini, aku bisa mengontrol dan masih bisa mendengar jelas pembicaraan pemediator. Kalau medium ruh dukun tadi, itu mediumnya sangat full. Orang yang dirasuki bisa pola seenaknya. Mau jungkir balik, maupun berdiri buat gerakan, mau silat, terserah. Mengikuti tingkah pola ruh yang dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Siapa ini? Ucap Pak Bram. Jin. Kamu yang mengganggu Mbak Piah. Tiap malam kamu hadir di mimpinya. Iya, memang aku selalu hadir di mimpinya. Memang ada apa? Kenapa kamu selalu mengganggu dengan hadir di mimpi? Iya, karena aku suka dia. Si mediator tangannya menunjuk Mbak Piah. Kamu masuk Islam ya? Kata Pak Bram. Iya. Ini, ku kasih ilmu sholat. Zikir, coba lihat di tanganmu. Si mediator melihat telapak tangannya. Oh, iya, saya paham. Ini, ku kasih senjata pedang. Si mediator mengangkat tangan kanannya, seperti memegang pedang yang besar. Sekarang kamu jangan ganggu Mbak Piah. Jaga rumah ini dari serangan dukun, kata Pak Bram. Iya saya siap. Berapa temanmu di belakang rumah? Tanya Pak Bram. Ada 900-an. Banyak makhluk gaib yang berada di situ. Tarik ke sini. Ajak mereka semua masuk Islam, jawab Pak Bram. Mediator mengangkat tangannya dan seperti menarik sesuatu di genggamannya, dan lalu dihantamkan ke lantai, lalu membuat lingkaran. Udah Islam semua temanmu? Udah, semua sudah kumasukkan Islam. Mereka ada di sini. Sekarang suruh temanmu juga untuk menjaga rumah ini dari serangan dukun. Iya, saya akan melakukannya. Oke, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali, kata Pak Bram. Pak Bram menarik jin tersebut, dan mediator sudah sadar. Selesai sudah masalah di rumah ini. Pak Bram lalu menuju ke kamar mandi, dan aku pun menyulut rokok milik dari Pak Bram. Ya, cari gratisan. Mas,
"Umurmu berapa?" tanya Pak Jas penasaran. "Saya masih muda, Pak. Umur saya masih 21 tahun." Pak Jas dan Mbak Piah saling tengok, seperti tidak percaya. "Mas ini masih muda, kok ilmunya sudah tinggi?" Pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Jas. "Ya alhamdulillah, Pak, dari berkahnya ilmu dari guruku," jawabku. Pak Bram ini mirip kakaknya, Pak Jas, persis tingginya, dari posturnya dan wajahnya, kata Mbak Piah sambil melirik ke arah Pak Bram yang lagi sholat isya. Aku dan Pak Jas hanya bisa tertawa. "Ini jajanannya kok nggak dimakan, Mas?" tanya Mbak Piah sambil memandang jajanan pasar yang isinya gula. "Jajannya nggak ada yang dimakan. Mas Hasan puasa 7 bulan. Kasihan kalau bolong puasanya. Bisa lagi mengulang dari awal," kata Pak Bram sambil menuju kursi. "Oh, gitu Pak. Maaf, saya tidak tahu." Mbak Piah sambil mengambil lengser bekas minuman kopi yang sudah kami minum. Aku dan Pak Jas mengobrol sebentar, dan kami pun tidur istirahat. Baru tidur sejaman, aku terbangun. Ada 2 orang mengantar susu kuda liar dan madu pesanan Bu Nikmah untuk oleh-oleh kami yang besok akan pulang. Yang ku tahu yang 1 orang ini berasal dari Blitar, yang merantau di Sumbawa, ikut saudaranya. Aku agak ngantuk jadi nggak konsen dengan pembicaraan Pak Bram dan kedua orang tersebut. Setelah 2 orang itu pamit, Bu Nikmah datang dari dapur, menghampiri kami yang sedang berada di ruang tamu. "Aku kok nggak dibangunin waktu mediuman dukun tadi?" "Tadi sebenarnya mau saya bangunin, tetapi takut mengganggu istirahatmu," kata Pak Bram. "Dikarenakan memang jin banyak yang keluar dari tubuh Bu Nikmah saat Bu Nikmah sedang diruqyah. Jadi setelah diruqyah, Ibu Nikmah ini langsung tidur. Mas Hasan, makan lagi ya sekarang. Nanti takutnya jam 3-an ketiduran. Gak ada yang bangunin," kata Bu Nikmah menyuruh makan sahur. "Iya, sekarang saja. Nanti sahurnya tidak usah. Mas Hasan ini kuatlah gak sahur. Lah kan puasanya saja sudah sampai 7 bulan, timpal Pak Bram. Malam itu aku makan hitung-hitung sebagai sahur. Setelah makan, aku teruskan tidur malamku yang terhenti untuk persiapan perjalanan panjang besok yang menanti. Keesokan harinya pun tiba. Habis subuhan kumasukkan barang-barangku ke dalam tas. Takut lupa ketinggalan. Mbak Piah seperti biasa, pagi-pagi sudah menyuguhkan secangkir kopi buat Pak Bram. "Gimana ini? 3 dukun yang masih tersisa dihabiskan dari sini saja?" Aku meminta pendapat ke Pak Bram. "Tidak usah, kita tarik saja dari rumah," kata Pak Bram yang masih menikmati sedotan rokok. Pak Bram katanya pulang hari Rabu. Ini malah hari Selasa pagi. Jadi 1 harian saja di sini. Barangkali mau diurungkan niat pulangnya, kata Bu Nikmah menggandoli kepulangan kami yang begitu cepat. "Gini loh, aku juga bagi-bagi waktu di sini dan di rumah. Soalnya di rumah banyak yang membutuhkanku. Ini HP-ku dari tadi malam banyak yang menghubungi untuk membutuhkan pertolongan. Dan juga kebetulan ayahku juga sedang sakit di rumah." "Bukan gak betahnya di sini atau kapok ke sini?" kata Mbak Nikmah. "Enggak lah, kenapa kapok? Aku sudah biasa diserang dukun. Malah pernah diserang 70 dukun. Kalau di sini mah tidak apa-apa. Aku kuat kalau di sini mah," terang Pak Bram. "Oh, berarti bukan karena nggak betahnya di rumah ini ya?" tanya Bu Nikmah. "Bukan," jawab Pak Bram. "Ini nasi bungkus buat perjalanan nanti ya," kata Mbak Piah sambil memberikan nasi bungkus di tas kresek. Kami pun diantar ke perempatan Kecamatan Utan, menunggu travel yang akan mengantar kami ke terminal. Sekitar setengah jam kami menunggu.
Travel ini baru datang di perempatan. Kalau teringat baiknya keluarga Bu Nikmah kepada kami, juga semua akomodasi PP dari Nganjuk ke Lombok sudah ditanggung suami Bu Nikmah. Jadi kami merasa bersalah bila pulang secepat ini. Dan tidak enak merepotkan terus di rumah. Mbak Pia di samping itu, sebenarnya jika kami berdua berlama-lama di sana, takut banyak serangan yang ditujukan ke kami berdua. Dampaknya bisa ke keluarga Bu Nikmah dan juga keluarganya. Makanya, aku dan Pak Bram inisiatif untuk cepat pulang. Sesampainya kami di terminal, ya sekitar jam 1-an. Kemudian kami berangkat ke Bandara Lombok Internasional di jam 4 sore. Tiba di bandara jam 5 sore. Keberangkatan pesawat kami menuju Bandara Juanda Surabaya pukul 9 lebih 15 menit. Kami ya cuman duduk-duduk saja di bandara sambil lihat orang lalu lalang. Lalu kuselonjorkan kakiku. Kulihat ada satu keluarga yang duduk di sampingku. Yang ku ketahui ini cewek masih muda. Ya umurnya kurang lebih 25-an. Sebut saja dia Erin. "Mbak, mau kemana?" tanyaku. "Ini mas, mau pulang ke Malaysia. Habis liburan dari Bali selama 4 hari. Dan di Lombok 3 hari. "Oh, waktu pulangnya kembali kerja ya mbak?" "Iya mas, waktunya pulang. Uang sudah habis. Waktunya mencari uang lagi." "Mau pulang kemana pak?" tanya wanita itu. Mbaknya, saya kan masih muda. Masa dipanggil bapak-bapak? Ini kami mau pulang ke Jawa. Aku pernah ke Jawa waktu prewedding di Jogja. Candi Prambanan saya juga pernah mas. "Oh di Jogja. Di Malioboro ya?" tanyaku. "Iya mas." "Ke Magelang Candi Borobudur juga nggak?" tanyaku. "Iya mas, ke sana juga. Datukku kan asalnya dari Magelang," jawab wanita itu. "Apakah datuknya masih ada?" "Ya sudah tiada mas." "Ini anak kamu ya mbak?" "Iya, anak kecil ini anakku. Yang satu ini juga anakku." "Coba, anak kecil itu bahasa Malaysianya apa san?" tanya Pak Bram kepadaku. "Anak kecil. Bukan, tapi budak kecil." Kami dan Erin tertawa kayak sahabat karib yang baru bertemu. "Kalau mbak ini mau kemana?" tanya Erin ke cewek berkerudung pin. "Mau ke Blitar." "Blitar mana mbak?" tanyaku penasaran. "Blitar, dekat ini." "Kok sendirian?" tanya Erin. "Iya, dijemput suami kok mbak." "Mbak umurnya berapa sih? Kok sudah menikah?" tanya Erin. "Iya mbak, umur saya 20 tahun." Erin pun sedikit kaget. "Hah? Umur segitu sudah kawin mbak? Aku saja umur 25-an. Sudah tua?" tanya Erin keheranan. Namanya orang pesantren, jadi umur segitu sudah dinikahkan. "Adikku umur 17-an malah sudah dinikahkan," jawabnya. "Oh, aku berangkat dulu," kata gadis pink tadi. "Iya, hati-hati mbak," jawab Erin. 5 menit kemudian, Erin dan keluarganya sudah berangkat. "Saya duluan ya pak," ucap Erin sambil tersenyum. "Iya, hati-hati di jalan mbak." Sambil menunggu buka, ku coba untuk beli kopi di mesin otomatis. Ku masukkan uang 5 ribuan dan ku ambillah kopi itu. Jam 9 lebih 20 menit, pesawat berangkat dari Bandara Lombok. Ketika di penerbangan ini, ada terasa yang tidak seperti biasanya. Waktu perjalanan penerbangan jadi memakan waktu yang cukup lama. Pesawat goyang-goyang selama melintasi awan mendung dan petir kilat. Aku dan Pak Bram hanya berdoa dan konsentrasi untuk membuat perjalanan pesawat ini dijauhkan dari gangguan dan semua penumpang agar tetap selamat sampai tujuan di Bandara Juanda.
Tiba di Bandara Juanda jam 10 malam. Keluar bandara kami langsung cari bus Damri yang menuju ke Polbis. Karena banyak sekali calok di mana-mana. Di Polbis kami bisa cari warung soto. Di Bandara Lombok tadi perutku hanya kuisi roti dan air mineral. Baru di Pol ini kuisi perutku dengan nasi. Setelah selesai makan, kami cari bus jurusan Madiun. Dan kami sampai di Nganjuk di hari Rabu, jam setengah 3 pagi. Aku sekalian mandi di rumahnya Pak Bram dan makan sahur di sana. Jam 3 pagi kuputuskan langsung pulang ke Kediri. Walaupun sebenarnya aku disuruh istirahat dulu. Pulangnya nanti saja. Karena aku nggak suka merepotkan orang, aku pulang naik sepeda motor Vega merahku. Jalanan masih petang dan sepi. Kusempatkan kupacu laju gas motorku dan sampai di rumah di jam 4 pagi. Itulah sedikit pengalamanku yang pernah aku alami. Inilah sedikit cerita yang bisa kubawakan, yaitu perjalanan menuju ke Sumbawa. Dan bagi kalian yang mempunyai kelebihan ilmu, jangan lupa untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.